Bagi Anda yang pengen lebaran dengan Toyota Veloz di tahun 2025 ini, saya akan berikan informasi update harga terbaru untuk seluruh tipe dari Toyota Veloz. Dan tentu saja akan menyampaikan spesifikasi unggulan ya dari Toyota Veloz yang ada di depan saya ini. Nah, bagi Anda yang pengen tahu harganya, silahkan menyimak video ini sampai selesai. Sekarang kita mulai saja dari Toyota Veloz 1,5 manual, harganya Rp304.900.000. Kemudian untuk Toyota Veloz 1,5 CVT harganya Rp320.800.000. Kemudian untuk Toyota Veloz 1,5 QCVT harganya Rp330.800.000. Kemudian untuk Toyota Veloz 1,5 QCVT TSS harganya Rp353.200.000. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Nah, bagi Anda yang pengen tahu diskon netnya berapa dan apa saja program yang berlaku, Anda bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Silahkan dinego sendiri ya diskonnya. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Veloz yang ada di depan saya ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Veloz 1,5 CVT Black ini. Nah, dari desainnya kelihatan sangat gagah karena memang MPV ini mengadopsi sebuah desain dari SUV. Kita mulai dari bagian headlampnya. Headlampnya sudah menggunakan LED multi reflektor. Lampu jauh juga sudah LED. Kemudian untuk lampu sennya ini sequential turning lamp ya. Jadi berjalan lampunya berwarna kuning dan sudah LED. Dan ini biasanya digunakan di mobil mahal. Selain di adiknya itu ada Toyota Rise yang tipe GR dan juga ada Foxy dan Toyota Alphard. Nah, untuk headlamp ini di bagian dalam juga terdapat tulisan Veloz dan ini memberikan kesan yang lebih elegan dan lebih mewah lagi. Kemudian kita turun ke bagian bawahnya. Untuk Veloz ini sudah ada fog lampnya, tetapi ini masih menggunakan fog lamp yang berjenis bohlam halogen. Dan di sini ada cover dan garnish dengan warna chrome yang kelihatan lebih keren ya, lebih mewah untuk Toyota Veloz ini. Untuk bagian grillnya khas sekali. Ini lain daripada yang lain. Di sini bentuknya seperti segitiga yang banyak dan warnanya black glossy. Di bagian atas ini ada ornamen berwarna chrome yang menyambung dari bagian lampu, garnish berwarna chrome. Ini memutar sampai ke bodi bagian belakang dari Toyota Veloz ini. Nah, kita bisa lihat untuk desain bumpernya juga ciri khas dari sebuah SUV karena di sini ada bumper guard yang berwarna silver. Nah, di bagian bawah itu tentu saja kesan gagah dari sebuah MPV yang kelihatan seperti SUV ini sangat keren sekali. Kita sekarang ke bagian samping dari Toyota Veloz 1,5 CVT ini. Kuncinya seperti di Toyota Raize, kemudian Toyota Avanza yang tipe G, dan juga Toyota Agya GR Sport. Nah, fungsi kunci ini selain untuk mengunci dan membuka kuncinya, ini juga berfungsi sebagai auto folding untuk spionnya. Kita praktekkan. Jika kita tekan Toyota ini, spion akan melipat dan kita tekan unlock, maka spion juga akan membuka secara otomatis. Karena teknologi spion dari Toyota Veloz ini sudah auto folding. Langsung ke bagian ban dari Toyota Veloz ini yang 1,5 ya. Ini menggunakan ring 16 seperti di Toyota Avanza yang tipe G ya. Kalau Toyota Veloz yang tipe Q itu sudah menggunakan ring 17 dan ini peleknya menggunakan pelek two-tone machining.
Ringnya 16 dengan ukuran ban 185/60. Remnya bagian depan sudah cakram. Tentu saja bagian belakang untuk Toyota Veloz ini juga sudah cakram. Walaupun ini tipe yang paling rendah ya, paling murah untuk Toyota Veloz, remnya sudah double cakram, dan ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri untuk sistem pengereman dari Toyota Veloz ini. Nah, untuk teknologi dari spionnya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, sudah auto folding, dan di sini terdapat lampu sein. Kemudian pembelian Toyota Veloz ini juga sudah dilengkapi dengan talang air asli bawaan dari pabrik, ini bukan tambahan aftermarket atau aksesoris dari dealer ya. Kemudian dari bagian atas ini juga terdapat roof rail. Walaupun sebuah MPV ini mengadopsi desain dari sebuah SUV. Nah, ini ditunjukkan dari kelengkapannya, aksesorisnya yang berupa roof rail. Nah, kemudian untuk teknologi dari handle pintunya ini sudah menggunakan smart entry. Jika kita sentuh akan membuka kunci dan mengunci secara otomatis, dan juga untuk spionnya juga akan membuka dan melipat secara otomatis. Nah, untuk sistem smart entry-nya ini terdapat di bagian driver dan di bagian penumpang. Nah, bodinya terdapat garnish atau list berwarna chrome yang memutar dari bagian belakang sampai ke bagian depan dari Toyota Veloz ini. Ke bodi bagian samping di sini terdapat tambahan ya, body kit yang berwarna black dog. Tentu ini memberikan kesan yang lebih gagah ya. Jadi kelihatan lebih besar dengan ada tambahannya body kit ini. Nah, kita ke bagian belakang dari Toyota Veloz ini. Roda belakang sudah cakram. Memang karena ini sudah double cakram ya, dan ini menjadi kelebihan dari Toyota Veloz ini. Nah, bisa kita lihat ya tadi desain dari instrumen cluster. Untuk bagian speedometernya itu sudah full digital dengan ukuran 7 inch. Dan ini tentu saja yang pertama di kelasnya, jadi menjadi keunggulan dari Toyota Veloz ini. Dan desain dari speedometernya ini bisa kita pindah menjadi 4 desain ya di sini. Nah, kita bisa ganti kalau kita bosen. Ini seperti di Toyota Rise untuk bagian instrumen clusternya. Nah, untuk teknologi dari setirnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic. Bisa kita naik turunkan dan maju mundur seperti ini. Jadi untuk sistem kemudinya ini lebih ergonomis. Bisa kita sesuaikan dengan kenyamanan dari ketinggian tubuh kita. Lapisan dari setirnya sudah dilapisi dengan material kulit dan jahitan asli. Di sini ada steering switch untuk pengaturan audio di bagian kiri. Ini untuk pengaturan dari speedometer atau dari MID-nya. Nah, di sini untuk Toyota Veloz ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag di bagian setir dan penumpang bagian depan. Nah, untuk lampunya juga canggih ya. Di sini ada fitur auto. Nah, jika kita posisikan di auto seperti ini ya. Nah, ini di auto. Maka pada saat gelap lampu akan menyala secara otomatis, lampu depan. Dan pada saat terang akan mati secara otomatis. Ke bagian audio. Audionya cukup besar, layar audionya. Nah, di sini untuk fitur dari audionya sendiri juga sudah cukup lengkap ya untuk smartphone connection-nya. Di sini ada fitur tiling yang berupa mirroring untuk kita koneksikan ke HP kita. Nah, untuk AC-nya sendiri ini sudah menggunakan AC digital auto.
Jadi suhu lebih stabil di dalam ruangan sesuai dengan keinginan kita. Sudah menggunakan engine start stop button untuk menghidupkan dan mematikan mesinnya. Di sini ada seat belt warning. Dan untuk transmisinya sudah CVT ya. CVT-nya ini Triptonic. Bisa kita operasikan secara matic murni dan juga semi manual. Di sini ada posisi S atau M, sport atau manual. Jadi kalau kita geser di sini, kita bisa pindah secara manual dengan menggeser maju mundur transmisinya ini. Remnya sudah elektrik, menggunakan electric parking brake dan electric brake hold. Nah, ini yang canggih. Sudah menggunakan wireless charging bagi HP yang sudah support dengan wireless charging. Kita ke bagian belakang. Ada konsol box yang sudah dilapisi dengan material kulit dengan jahitan asli. Di sini bisa kita buat untuk tempat penyimpanan dan juga ada power listrik yang 12 volt. Nah, ini yang membuat keren dari Toyota Veloz ini yang tidak ada di kompetitornya. Di sini ada ambient light yang berwarna biru. Ini terdapat di bagian center cluster ini dan juga di bagian pintu. Nah, ini kalau gelap ini kelihatan ya di bagian pintu ini. Nah, desain dashboardnya juga cukup atraktif. Kombinasinya dua warna, warna hitam dan warna putih. Di sini dilapis dengan material soft touch ya, dan ada emblem Veloznya. Material soft touch ini dengan jahitan asli menambah kesan yang elegan untuk desain interior dari Toyota Veloz ini. Nah, untuk spion belakangnya sudah day and night view. Jadi pada saat berkendara di malam hari tentu saja tidak akan silau dengan cahaya mobil yang dari belakang. Nah, lampu kabinnya ini sudah LED, keren banget. Untuk sun visornya ini sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya di bagian penumpang. Untuk bagian driver belum ada cerminnya untuk sun visornya ini. Nah, ini desain dari interior dari Toyota Veloz 1,5 CVT. Sekarang kita masuk ke jok baris kedua dari Toyota Veloz ini. Nah, jok baris kedua ini sangat longgar karena sliding dari jok baris kedua ini cukup panjang ya. Di kelasnya ini sangat panjang sekali dan kita bisa lihat ya untuk legroom dari jok baris kedua Toyota Veloz ini sangat luas. Nah, jika kursi bagian tengah kita turunkan ini bisa berfungsi sebagai armrest. Nah, lihat ya. Armrestnya ini cukup nyaman, cukup ya untuk setelannya ini pas dengan tangan kita, tidak terlalu turun dan tidak terlalu tinggi. Nah, di bagian belakang juga ada entertainment bagi penumpang bagian belakang. Di sini ada layar monitor yang berfungsi sebagai hiburan bagi penumpang bagian belakang. Di sini ada AC double blower dan pengaturannya bisa kita lihat dari sini ya, tombol untuk AC-nya. Nah, untuk lampu kabinnya ini juga sudah LED. Keren banget untuk Toyota Veloz ini. Ternyata sudah full LED untuk sistem lampunya. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Veloz 1,5 CVT ini. Antenanya sudah Shark-Fin antena. Di sini belum ada spoiler bagian belakangnya. Tetapi di sini untuk kaca bagian belakang sudah dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca dan juga ada wipernya. Nah, untuk Toyota Veloz ini lampunya sudah full LED, lampu utama, lampu sen, lampu remnya juga sudah LED. Ini lampunya menyala ya, jika kita menyalakan untuk lampu backdoornya ini. Sangat keren jika kita nyalakan. Di bagian belakang itu hanya ada ini logo Veloz yang sangat besar. Untuk emblem yang lainnya ini tidak ada karena ini tipe yang paling standar dari Toyota Veloz yaitu 1,5 CVT. Nah, untuk sistem keamanan parkirnya ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir
Dan ada 2 buah titik sensor parkir di bagian bawah. Bumper depan dan bumper belakang ada bumper guard yang berwarna silver. Tentu saja desain ini menambah gagah karena mengadopsi sebuah desain dari SUV. Nah, kita sekarang masuk ke bagasi bagian belakang. Bagasinya cukup luas ya di sini untuk Toyota Veloz ini. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang berupa desk box. Di sini kita bisa simpan sepatu atau sendal yang bisa masuk. Jadi untuk penataan dari penyimpanan barang di bagian bagasi ini akan terlihat lebih rapi. Nah, untuk pelipatannya, nah, kalau kita lipat itu jok bagian belakang itu akan lurus ya dengan lantai. Jadi untuk memasukkan dan menurunkan barang bawaan kita itu akan lebih gampang atau lebih praktis.